Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Alifa Ikhtiarani dengan NIM 195084040111140 dari kelas Akuntansi Perikanan A02. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi Bank Perkreditan Rakyat atau BKP. Di sini merupakan overview yang akan saya jelaskan untuk kedepannya, yang berisikan pendahuluan, tata cara penyesuaian pos keuangan, laporan keuangan, akuntansi aset, akuntansi kewajiban, akuntansi ekuitas, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir adalah ilustrasi laporan keuangan. Yang pertama adalah pendahuluan. Laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Hal ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan. Bab 2 mengenai tata cara penyesuaian atas pos-pos laporan keuangan. Pos-pos diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas sebelumnya. Selain pada pos-pos tersebut, pos-pos selanjutnya tidak diakui dalam pedoman ini. Penyesuaian atas pos-pos laporan keuangan menyesuaikan seperti aktiva, kredit, dana setoran, dan modal pinjaman, dan sebagainya. Seperti aktiva dalam valuta asing. Pada debit akan masuk kas dalam valuta asing, sedangkan pada kredit akan masuk aktiva dalam valuta asing. Selanjutnya pada bab 3 tentang laporan keuangan. Dengan ketentuan umum yang pertama, tujuan laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua, tentang komponen laporan keuangan berupa neraca laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, tentang bahasa laporan keuangan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, tentang tanggung jawab laporan keuangan. Yang bertanggung jawab atas laporan keuangan adalah Direksi BPR. Selanjutnya, mata uang pelaporan adalah rupiah. Kebijakan akuntansi, yaitu berupa standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETAP. Selanjutnya, penyajiannya wajar, runtut, lengkap, dan sistematis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu perubahan akuntansi berupa estimasi, kebijakan, dan kesalahan periode lalu. Selanjutnya ketentuan umumnya ada konsistensi penyajian, materialitas dan agregasi, dan ada saling hapus, yaitu tidak boleh disaling hapus kecuali dibenarkan secara hukum. Selanjutnya ada periode pelaporan, wajib disajikan secara tahunan, dan yang terakhir adalah informasi komparatif. Komponen dari laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada laporan keuangan BPR terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan kinerja, laporan perubahan posisi keuangan. Pada keterbatasan laporan keuangan bersifat historis, bersifat umum, berbagai timbangan dan taksiran, pertimbangan materialitas, menekankan penyajian transaksi realitas ekonomi, dan yang terakhir terlalu banyak variasi. Pada bab 4 akan menjelaskan mengenai akuntansi aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menjadi sumber perolehan manfaat ekonomi di masa depan. Pos-pos aset yang umum dimiliki oleh BPR adalah kas dalam valuta asing, sertifikat Bank Indonesia,
pendapatan bunga yang akan diterima, penempatan pada bank lain, kredit, anggunan yang diambil alih, aset tetap dan inventaris, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Penjelasan pertama mengenai kas. Definisi kas sendiri adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Penjelasan kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin, anjungan tunai mandiri, dan kas dalam perjalanan. Perlakuan akuntansinya diakui sebesar nilai nominal dalam pos tersendiri, diungkapkan dalam rincian jumlah kas dan jumlah kas pada mesin ATM. Selanjutnya, kas dalam valuta asing. Kas dalam valuta asing adalah mata uang kertas asing, uang logam asing, dan travelers cheque yang masih berlaku yang dimiliki oleh BPR dalam kegiatan pertukaran sebagai perdagangan valuta asing. BPR dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai perdagangan valuta asing yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Mata uang asing ini diakui sebesar kurs transaksi yang berlaku pada tanggal perolehan. Selanjutnya, sertifikat Bank Indonesia didefinisikan sebagai surat berharga sebagai pengakuan utang jangka panjang pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto. Penjelasannya dimiliki hingga jatuh tempo ataupun tersedia untuk dijual. Dengan perlakuan, investasi pada SBI disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya, nilai wajar dan nilai tercatat SBI yang dimiliki hingga jatuh tempo yang dapat diungkapkan. Selanjutnya, pendapatan bunga yang akan diterima. Pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar atau performing yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Sedangkan pada penempatan pada bank lain, penempatan atau tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional dalam rangka memperoleh penghasilan dan sebagai secondary reserve. Penempatan pada bank lain terdiri dari giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain, dan sertifikat deposito pada bank umum. Giro, tabungan, dan deposito diakui sebesar nilai nominalnya. Selanjutnya, kredit dibagi menjadi 3, yaitu pemberian dan penyaluran, yaitu menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit atau bagi debit, dikurangi provinsi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Sedangkan yang kedua adalah penyisian kerugian dan penghentian pengakuan. Menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit. Pembentukan penyisihan dapat dilakukan setiap saat atau pada setiap tanggal laporan keuangan. Yang ketiga adalah restrukturisasi kredit, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kerugian restrukturisasi kredit disajikan sebelum beban operasional pada pos beban kerugian konstruksisasi kredit. Selanjutnya adalah anggunan yang diambil. Aset yang diperoleh BPR baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik anggunan. Anggunan yang diambil alih disajikan secara terpisah dari aset lainnya, sebesar nilai tercatat atau nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih rendah. Selanjutnya ada aset tetap dan inventaris. Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyajian jasa atau tujuan administrasi. Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Aset tetap dan inventaris disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Selanjutnya ada aset tak berwujud. Didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik. Penjelasannya, aset tidak berwujud dapat diperoleh secara eksternal melalui perolehan secara terpisah dan pertukaran aset, atau dihasilkan secara internal. Perlakuannya, aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Yang terakhir ada aset lain-lain, didefinisikan sebagai pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Penjelasannya, komponen aset yaitu pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, mata uang yang tidak ditarik piutang, perusahaan asuransi. Perlakuannya, aset lain disajikan secara gabungan, kecuali nilai material, maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca. Pada bab 5 menjelaskan tentang akuntansi kewajiban. Kewajiban adalah utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik BPR yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan kewajiban umum yang dimiliki oleh BPR adalah kewajiban segera, utang bunga, utang pajak, simpanan dari bank lain, pinjaman diterima, dana setoran modal, kewajiban imbalan kerja, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, dan kewajiban lain-lain. Yang pertama adalah kewajiban segera. Didefinisikan sebagai kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Penjelasannya, kewajiban segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lainnya. Diperlakukan dengan kewajiban segera disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada utang bunga, pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang timbul dari perlakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Termasuk dalam pengertian utang, bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, dan lain-lain. Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk aktual bunga maupun yang telah jatuh tempo. Selanjutnya ada utang pajak. Utang pajak adalah kewajiban pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR. Utang pajak merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar di muka. Utang pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke kas negara. Simpanan, dana yang dipercayakan oleh masyarakat di luar bank umum atau BPR lain kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Dalam kegiatan pengumpulan dana, masyarakat BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah berupa tabungan dan deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Saldo tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan. Deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga. Simpanan dari bank lain. Simpanan dari bank lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain dalam bentuk tabungan dan deposito. Simpanan dari bank lain berupa tabungan dan deposito. Simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos pinjaman diterima. Penyajian sama dengan simpanan biasa. Selanjutnya ada pinjaman diterima. Dana yang diterima dari bank umum dan BPR lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman diterima yang berasal dari Bank Indonesia berupa fasilitas pendanaan jangka pendek untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPR. Pinjaman diterima disajikan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi. Selanjutnya ada dana setoran modal kewajiban. Dana yang telah disetor secara real
ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan belum dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang dilakukan atau telah dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyetor. DSM kewajiban disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada kewajiban segera. Dengan pengertian kewajiban seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Penjelasannya, kewajiban imbalan kerja jangka pendek adalah kewajiban imbalan kerja selain pesangon pemutusan kerja yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. Perlakuannya, kewajiban imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos kewajiban segera sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang didiskontokan. Selanjutnya ada pinjaman subordinasi dengan pengertian pinjaman yang memenuhi syarat-syaratnya. Penjelasannya, pinjaman subordinasi setelah jatuh tempo termasuk dalam pos kewajiban segera kecuali terdapat ketentuan lain yang mengatur. Perlakuannya, pinjaman subordinasi disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Selanjutnya ada modal pinjaman, yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat. Modal pinjaman menimbulkan kewajiban kontraktual bagi BPR untuk menyelesaikannya dalam bentuk penyerahan kas dan setara kas. Modal pinjaman disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan. Selanjutnya yang terakhir adalah kewajiban lain-lain. Pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR dan tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos kewajiban yang ada dan tidak mencakup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Termasuk dalam kewajiban lain-lain antara lain adalah dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tapi belum disalurkan kepada nasabah. Kewajiban lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca. Selanjutnya pada bab 6 yaitu akuntansi ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajibannya. Komponen ekuitas terdiri dari modal, dana setoran modal, ekuitas, laba atau rugi yang belum direalisasi, surplus revaluasi aset tetap, dan saldo laba. Yang pertama adalah modal. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar. BPR berbentuk hukum persetoran terbatas, BPR berbentuk hukum koperasi, dan tambahan modal disetor. Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar BPR dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Sedangkan pada dana setoran, yaitu dana yang telah disetorkan secara real ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. DSM ekuitas merupakan dana setoran modal yang sebelumnya disajikan dalam komponen kewajiban dalam pos DSM kewajiban. Dana setoran modal yang dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku direfleksikan dari kewajiban DSM kewajiban ke ekuitas DSM ekuitas sebesar jumlah dana yang memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. Selanjutnya laba rugi yang belum direalisasi. Selisih nilai wajar surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal neraca dengan nilai tercatat. Laba rugi yang belum direalisasi dari surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual berasal dari selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat suatu berharga pada tanggal pelaporan. Laba rugi yang belum direalisasi disajikan sebagai pos terpisah dalam ekuitas. Selanjutnya ada surplus revaluasi aset tetap. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi, penyimpangan dan pengaruh dari penggunaan konsep selain biaya perolehan harus dijelaskan dalam laporan keuangan.
Surplus revaluasi aset tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas. Yang terakhir ada saldo laba. Saldo laba atau laba ditahan adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud. Saldo laba disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan tujuan, cadangan umum, dan saldo laba yang belum ditentukan tujuannya. Bab 7 membahas mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan seluruh penghasilan dan beban BPR dalam suatu periode. Penghasilan terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Beban terdiri dari beban operasional dan beban non-operasional. Pos-pos dalam laporan laba rugi adalah pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan non-operasional, dan beban non-operasional dan beban pajak penghasilan. Pendapatan operasional, semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan bunga antara lain berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, dan sertifikat Bank Indonesia. Pendapatan operasional lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sesuai dengan ketentuan. Pendapatan bunga disajikan menjadi bunga kontraktual, amortisasi provisi, amortisasi biaya transaksi. Pada pendapatan operasional, beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR. Dibagi menjadi beban bunga, beban penyisihan, kerugian, beban pemasaran, beban penelitian, beban administrasi, dan beban operasional. Beban operasional disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi. Beban bunga dan beban administrasi umum yang merupakan bagian dari beban operasional BPR yang disajikan dalam pos tersendiri dan dirinci berdasarkan hasil beban, berdasarkan jenis beban. Selanjutnya ada pendapatan non-operasional. Semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR, termasuk dalam pos ini adalah keuntungan yang diperoleh dari penilaian kas dalam valuta asing, serta penjualan aset tetap dan inventaris dari anggunan yang diambil alih. Pendapatan non-operasional disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi. Selanjutnya ada beban non-operasional. Semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR. Kerugian yang timbul sebagai akibat penilaian kembali kas dalam valuta asing, dijual atau hilangnya aset tetap dan inventaris milik BPR. Denda atau sanksi karena suatu pelanggaran. Beban non-operasional disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi. Yang terakhir ada beban pajak penghasilan. Jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada suatu periode. Pajak penghasilan yang digunakan adalah pajak penghasilan kini, sehingga beban pajak penghasilan yang timbul merupakan beban pajak penghasilan kini. Beban pajak penghasilan disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi. Bab 8 yaitu laporan arus kas. Laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas BPR selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kas terdiri dari kas dan kas dalam valuta asing, giro pada bank lain, tabungan pada bank lain atau BPR lain. Bab 9 berupa laporan perubahan ekuitas. Didefinisikan sebagai laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas BPR yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan. Penjelasannya, perubahan ekuitas BPR menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Bab 10 yaitu catatan atas laporan keuangan. Bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR.
Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya. Sub-etap dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. Unsur-unsur yang dimilikinya adalah gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan. Ini merupakan contoh ilustrasi laporan keuangan. Yang di sebelah kiri adalah contoh tabel neraca, dan sebelah kanan adalah laporan laba, contoh laporan laba rugi. Selanjutnya, ilustrasi laporan keuangan selanjutnya adalah yang sebelah kiri adalah laporan perubahan ekuitas, sedangkan sebelah kanan adalah laporan arus kas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.